Warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, jumpa lagi sama Iva. Dan teman-teman, hari ini kita udah lebih dari 14 hari melakukan social distancing atau physical distancing atau istilah apapun itulah. Yang penting kita tetap stay di rumah, jaga kesehatan, tetap produktif, pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa jaga diri. Nah, kali ini nih Iva bawa apa? Iva bawa buku Ikigai. Kita akan resensi buku ini bareng-bareng, bukan bareng-bareng, Iva aja. Teman-teman bisa menyimak lebih lanjut. Nah, buku ini adalah buku self improvement banget bagi teman-teman yang kali ini sedang galau, tidak keterima SNMPTN, adik-adik, ataupun teman-teman yang baru saja selesai skripsi, tertunda wisuda gara-gara COVID-19. Jangan khawatir, kita akan bahas lebih dalam tentang apa sih rahasia Ikigai ini untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan tentunya jangan lupa like dan subscribe. Nah, teman-teman, ini bukunya. Buku ini ditulis oleh Irukawa Elisa pada tahun 2019, tepatnya di bulan Mei. Dan buku ini diterbitkan oleh Alaska dengan tebal sejumlah 224 halaman. Teman-teman bisa kunjungi Facebooknya Araska Publisher atau toko buku Araska di Instagram jika teman-teman tertarik untuk mendapatkan atau memiliki buku kecil yang bermanfaat banget ini. Nah, apa itu Ikigai? Sebenarnya kita sebagai umat muslim itu pernah mendengarkan bahwa kadang kita melihat muslim di daerah yang mayoritas penduduknya muslim, tapi kita melihat Islam di negara Eropa atau negara barat. Apa itu artinya? Konsep hidup Islam sebenarnya kita tentu banyak kita ketahui, malah banyak belajar dari negara-negara yang tidak mayoritas atau minoritas Islam di sana. Seperti misalkan Eropa, Jepang salah satunya. Nah, khususnya pada hal ini Ikigai sudah ada di dalam ajaran Islam. Kita akan belajar apa sih itu Ikigai. Nah, yang pertama yaitu mission atau misi. Kita hidup tidak lepas dari misi Tuhan yang dibawa Tuhan, yakni kalau dalam Islam menjadi khalifah di dunia. Otomatis kalau kita artikan dalam konsep hidup Ikigai ini, misi itu adalah tujuan yang akan kita rangkai untuk apa kita menjalani hidup ini. Nah, tentunya misi setiap orang itu berbeda-beda, dan misi itu adalah fleksibel. Tiap orang itu berbeda, tiap manusia punya pemikiran berbeda karena konsumsi, mulai dari pengetahuan, pengalaman mereka juga berbeda. Maka dari itu, misi ini adalah menjadi hal pertama dalam konsep hidup atau pandangan hidup di Ikigai itu sendiri. Nah, misi ini tidak selalu bersifat materi atau tidak selalu bersifat uang atau kekayaan atau harta dan semacamnya. Misi ini bisa berupa bagaimana kebermanfaatan kita terhadap manusia atau kebermanfaatan kita terhadap makhluk lain itu bisa termanifestasi dengan baik. Dan di Ikigai ini tentunya misi yang dimaksud itu bagaimana seseorang menciptakan pola hidup yang tujuannya harus dirancang dengan kehendaknya diri sendiri. Ya, otomatis bukan berarti ini kita harus berbuat semaunya merugikan orang lain, tidak, tapi lebih kepada bagaimana kita menciptakan tujuan hidup kita mulai dari tahap ke tahap, mau kemana, mau ngapain. Dan itu konsep yang pertama. Yang kedua adalah vocation, atau bisa diartikan begini. Kadang kita bekerja, sebagian orang bekerja dengan alasan bahwa ia bekerja. Ada lagi mereka bekerja karena ia menyukai. Dan ini yang harus kita bongkar. Kita mau jadi pribadi yang seperti apa? Kita mau hidup yang seperti apa? Nah, di Ikigai ini, vocation ini lebih diartikan bagaimana kita menikmati
sesuatu yang kita kerjakan. Bagaimana kita membuat sesuatu itu menjadi bernilai untuk diri kita sendiri, bukan karena kita melakukannya secara terpaksa, menjalani sebuah pekerjaan dengan terpaksa karena mungkin kita membutuhkan uang. Dan kita realistis bahwa uang adalah kebutuhan kita dan kita tidak bisa hidup tanpa uang misalkan. Dan akan tetapi ketika kita sudah tidak menikmati pekerjaan kita, maka yang terjadi adalah kita hanya sekedar bekerja, kita hanya diperbudak oleh waktu, kita hanya memaknai hidup hanya sekedar bekerja, mendapatkan uang, memperoleh uang, dan dikejar waktu. Beda halnya ketika kita bekerja karena alasan suka dan kita mensyukuri apapun itu, seberapapun dapat besarnya uang, seberapapun hasil yang kita peroleh. Kalau kita melakukan dengan rasa suka, melakukan bahwa itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan, itu kita mampu mencapai kebahagiaan itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya profession atau profesional, profesi. Kita mungkin ketika sudah melakukan vocation, kita sudah melakukan bahwa kita hidup tidak hanya sekedar untuk bekerja dan mencari uang, memperoleh uang, tapi lebih kepada bagaimana kebermanfaatan kita terhadap orang lain, maka itu kemudian kita akan sebut profesi melakukan semuanya dengan profesional, melakukan semuanya bahwa semata-mata kita benar-benar mencapai puncak usaha tertinggi dari apa yang bisa kita peroleh dari pekerjaan itu sendiri. Kalau itu bekerja, kalaupun itu misalkan kuliah, seandainya tidak akan ada kata bahwa saya salah jurusan, tidak. Kenapa? Karena kita sudah mencoba untuk senang, mencoba untuk bersyukur dengan apa yang kita lakukan saat ini. Maka kemudian kita akan profesional, mengerjakan seluruh pekerjaan, mengerjakan dengan sangat baik seluruh tanggung jawab yang dibebankan oleh kita, gitu. Nah, dan selanjutnya ada yang namanya passion. Passion ini adalah hal yang paling penting. Passion yang akan menunjukkan atau yang memajukan kita untuk maju ke depan, semangat, pantang mundur, gagal, mencoba lagi, karena ia sudah merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah rasa suka, meskipun pada awal-awal mungkin itu tidak bermanfaat atau tidak memberikan kebermanfaatan secara materi, tapi lambat laun dia akan menjadi sesuatu yang justru ia akan besar dari semangat itu sendiri, dari rasa suka itu sendiri. Karena semakin cinta kita terhadap sesuatu, semakin gigih kita melakukan sesuatu, ia akan mencapai puncak dan membawa kita kepada dataran yang tinggi, membawa kita kepada puncak yang tinggi, lalu akan mencapai puncak kesuksesan yang menurut kita itu adalah rasa suka kita. Selain 4 elemen yang saya sebutkan tadi, ada 4 konsep yang tidak kita lupakan atau tidak bisa kita lupakan dalam Ikigai itu sendiri. Nah, apa 4 konsep itu? Ada what you are good at, apa yang kamu sukai. What you love, apa kemampuan Anda. What the world needs, apa yang dibutuhkan dunia. What you can be, what you can pay for, apa timbal balik untuk Anda. Nah, kita akan melihat seberapa jauh atau seberapa besar sih pemikiran kita selama ini untuk memberikan langkah demi langkah, sedikit demi sedikit hidup yang benar-benar hidup menurut rahasia Ikigai. Apa yang kita suka, terkadang kita cenderung melakukan sesuatu karena itu adalah sifatnya viral atau ingin dikenal, dan melupakan diri kita sendiri bahwa kita sebenarnya tidak menyukai apa yang kita lakukan itu sendiri. Cuman karena ingin ikut-ikut tenar, ikut-ikut seperti mereka, ingin sama, maka kita melakukannya. Nah, dalam konsep Ikigai, apa yang kita sukai, kemampuan apa yang kita miliki, itu adalah hal yang perlu diprioritaskan. Jika kita menyukai menulis, maka silakan menulis. Jika kita menyukai balap motor misalkan,
maka tekuni balap motor itu hingga menjadi balap motor profesional. Meskipun di awal-awal mungkin orang akan berpikir bahwa balap motor itu adalah sesuatu yang bersifat negatif atau konotasinya negatif. Tapi lambat laun ketika kita sudah menekuni, kita sudah belajar profesional, mencintai, melakukan sesuatu lebih untuk kesukaan kita, kita akan memberikan kebermanfaatan bagi diri kita sendiri, kita akan mencapai kebahagiaan kita sendiri, dan justru kita akan memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, yakni misalkan dengan prestasi, membanggakan orang tua, membanggakan masyarakat sekitar, bahkan daerah, bahkan negara kita sendiri. Nah, selanjutnya apa yang dibutuhkan dunia? Ini yang harus kita bongkar. Nah, sebenarnya kemampuan kita, apa yang kita sukai, apakah ini dibutuhkan oleh dunia? Semisal dulu begini, hal yang dibutuhkan dunia pada saat ini mungkin kita akan bisa sumbangsi tulisan kalau kita suka menulis, atau kalau kita suka bikin video, kita akan memberikan sumbangsi bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ini adalah dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh dunia. Nah, pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar berpikir untuk melakukan hal demikian? Jangan-jangan kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri saja, tanpa berpikir untuk orang lain itu seperti apa. Nah, selain itu, apa timbal balik untuk kita sendiri? Timbal balik bukan berarti itu adalah uang. Kita memperoleh feedback berupa uang, berupa materi, berupa kekayaan, tidak. Karena hidup bahagia itu tidak sekedar punya kekayaan, punya harta banyak, atau hal yang lain. Timbal balik kepada kita ketika kita melakukan sesuatu, itu artinya tidak merugikan orang lain. Malah kita harus memberikan manfaat kepada orang lain meskipun itu kecil. Kalau misalkan kita suka masak, apakah kesukaan kita memperoleh, kita selain dapat feedback, misalkan kita dapat uang dari masakan kita juga memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Itu yang dimaksud konsep hidup ikigai. Apa yang kita suka, apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita miliki, apa yang dibutuhkan oleh dunia, serta apa timbal balik untuk diri kita. Timbal balik tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa kekayaan, karena mencapai kebahagiaan kita bisa menciptakan melalui hal-hal kecil untuk mensyukuri, merasa bahwa Tuhan sudah menyediakan porsi untuk kita masing-masing, tinggal bagaimana kita mengasah diri, mengasah kemampuan, dan yang pasti kita adalah makhluk yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu.